Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi dalam mata kuliah Biokimia, Program Studi Peternakan, Fakultas Ilmu Eksakta, Universitas Nahdlatul Ulama Blitar. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang biokimia komunikasi. Komunikasi sel. Apa itu komunikasi sel? Komunikasi sel ini adalah interaksi antara satu sel dengan sel lainnya atau antara sel dengan lingkungannya. Tujuan dari komunikasi sel ini adalah agar setiap organ di dalam tubuh kita ini dapat menjalankan fungsinya dengan baik sehingga dapat menjaga kelangsungan hidup. Komunikasi sel merupakan bagian penting dalam kehidupan, sebab komunikasi sel terjadi dari fase awal kehidupan, saat perkembangan embrionik hingga fungsi fisiologis dari sel tersebut. Komunikasi sel dapat terjadi karena adanya molekul pembawa sinyal yang disebut dengan ligan. Sinyal yang dibawa dapat bersifat elektrik maupun kimiawi. Sinyal elektrik dapat terjadi karena adanya perbedaan potensial dalam membran sel saraf. Sedangkan sinyal kimiawi dapat bersifat larut dalam air yang biasa disebut dengan ligan hidrofilik, yaitu interaksi dengan reseptor permukaan sel. Ada juga yang larut dalam lemak atau ligan hidrofobik. Ini merupakan interaksi dengan reseptor sitoplasmik atau nuklear. Komunikasi antar sel ini merupakan koordinasi reaksi biokimiawi pada berbagai sel. Bentuk komunikasi antar sel ini bisa berupa otokrin, parakrin, endokrin. Untuk otokrin, parakrin, dan endokrin ini diatur oleh hormon. Kemudian bentuk komunikasi antar sel yang lain yaitu sinaptik, kontak antar sel melalui protein permukaan, caraka atau messenger kimiawi, dan gap junction. Otokrin merupakan sinyal dan reseptor yang terdapat pada sel yang sama. Sinyal otokrin merupakan isyarat yang direspon oleh sel-sel yang sejenis dengan sel yang melepaskan molekul isyarat tersebut. Faktor pertumbuhan ini merupakan isyarat jenis ini yang merupakan stimulator bagi sel-sel yang sejenis untuk tumbuh dan berkembang dan juga melakukan proliferasi. Sinyal otokrin merupakan tipe paling efektif ketika dilakukan secara serempak dengan sel-sel tetangga yang tipenya sama. Parakrin merupakan sel yang mensekresi sinyal ke lingkungan di sekitarnya. Sel penghasil dan sel penerima sinyal ini berada pada lingkungan yang sama. Molekul isyarat dari parakrin yang dilepaskan oleh sebuah sel ini hanya akan berpengaruh terhadap sel target yang berada di sekitarnya. Salah satu contoh dari isyarat parakrin ini adalah sinyal elektrik yang dilepaskan oleh neuron ke sel saraf yang lain dan kemudian dari neuron tersebut diteruskan ke sel otot. Sinyal endokrin secara khusus disebut hormon. Sinyal endokrin ini mempunyai jarak tempuh yang sangat jauh dari organ endokrin, tempat di mana sintesis dari molekul dengan sel targetnya. Pada hewan, hormon ini biasanya diusung oleh darah menuju target dengan jarak tempuh yang jauh. Jadi sinyal akan dikeluarkan oleh sel endokrin, kemudian sekresi sinyal tersebut atau yang disebut dengan hormon akan dialirkan ke sel target melalui aliran darah. Sinaptik adalah komunikasi antara neuron dan sel sasaran yang letaknya berdekatan. Pada gambar di sini kalian bisa melihat adanya neurotransmitter. Neurotransmitter ini adalah senyawa organik yang membawa sinyal di antara neuron. Neurotransmitter terbungkus oleh yang namanya vesikel sinapsis sebelum dilepaskan yang bertepatan dengan datangnya potensial aksi. Ketika impuls mencapai ujung neuron, vesikula akan bergerak
lalu melebur dengan membran prasinapsis dan melepaskan yang namanya asetilkolin. Asetilkolin ini akan berdifusi melalui celah sinapsis, lalu menempel pada reseptor di membran pasca sinapsis. Penempelan asetilkolin pada reseptor ini akan menimbulkan impuls pada sel saraf berikutnya. Kontak antara sel melalui protein permukaan sel. Protein permukaan pada sel yang satu ini akan berinteraksi dengan protein komplementernya pada sel yang lain. Gap junction merupakan kontak langsung antar sel yang dibantu oleh protein permukaan, sehingga akan terjadi yang namanya pertukaran molekul sinyal dan metabolit secara langsung antar sel. Fungsi dari jalur sinyal diantaranya adalah yang pertama, sinyal interseluler memastikan tipe sel yang sama untuk berespons secara sinkron terhadap suatu sinyal. Sinyal interseluler berperan penting pada koordinasi dan pengaturan pembelahan sel. Yang ketiga, sinyal inter dan intraseluler selalu terlibat pada proses transkripsi genetik. Struktur jalur sinyal. Struktur jalur sinyal ini ada dua macam. Yang pertama adalah komunikasi secara interseluler dan yang kedua adalah komunikasi secara intraseluler. Tahap-tahap pada komunikasi interseluler diantaranya adalah yang pertama, adanya pembentukan sinyal akibat adanya pemicu eksternal. Yang kedua, terjadi transport sinyal ke sel sasaran. Yang ketiga, adanya pengenalan sinyal oleh sel sasaran. Yang keempat, transmisi sinyal masuk ke sel sasaran. Yang kelima, transformasi sinyal menjadi reaksi elektris atau biokimiawi dalam sel sasaran. Dan yang terakhir adalah pengakhiran sinyal. Komunikasi interseluler tergantung pada pembentukan sinyal yang spesifik yang dipicu oleh pemicu eksternal atau pemicu dari luar. Kemudian, sinyal interseluler ini akan diterima oleh sel sasaran. Setelah itu akan ditransmisikan dan diproses lebih lanjut dengan bantuan rantai sinyal intraseluler. Setelah berikatan dengan ligan, akan terjadi aktivasi reseptor. Kemudian transmisi sinyal intraseluler sehingga memicu proses biokimiawi spesifik. Pengaturan sinyal intraseluler ini akan mengakibatkan melemahnya atau berhentinya sinyal. Jalur sinyal yang berbeda dapat saling berkomunikasi atau crosstalk. Pada komunikasi intraseluler ini, transduksi sinyal intrasel akan melibatkan protein dan caraka kedua atau second messenger. Protein pada transduksi sinyal intrasel ini akan melibatkan enzim untuk pembentukan caraka kedua, kemudian adaptor yang merupakan protein penghubung untuk merekrut protein lain. Caraka kedua ini akan mengaktifkan dan merekrut enzim untuk transduksi sinyal selanjutnya. Proses pembentukan sinyal ekstraseluler adalah sebagai berikut. Sel ini akan mensekresi molekul sinyal dalam bentuk caraka kimiawi yang diarahkan pada sel sasaran. Kemudian akan ditransmisi menjadi respon biokimiawi. Secara kimiawi, molekul sinyal dapat berupa turunan asam amino, peptida, steroid, eikosanoid, dan gas. Reseptor. Protein ini menerima sinyal dalam bentuk ligan. Reseptor memiliki afinitas terhadap suatu molekul kimiawi yang spesifik. Reseptor dapat dibagi menjadi dua, yaitu reseptor permukaan sel dan reseptor intraseluler.
Reseptor permukaan sel adalah reseptor yang tertanam dalam membran plasma sebuah sel. Reseptor ini bertindak dalam persinyalan sel dengan menerima atau mengikat molekul ekstraseluler. Reseptor permukaan sel ini merupakan protein membran integral khusus yang memungkinkan terjadinya komunikasi antara sel dan ruang ekstraseluler. Molekul ekstraseluler ini dapat berupa hormon, neurotransmitter, sitokin, faktor pertumbuhan, molekul adhesi sel, atau nutrien, di mana mereka akan bereaksi dengan reseptor untuk menginduksi perubahan metabolisme dan aktivitas sel. Sebagian besar dari molekul sinyal dari reseptor permukaan sel ini adalah bersifat hidrofilik, sehingga tidak dapat menembus membran plasma dan harus berikatan dengan reseptor untuk membentuk sinyal intraseluler. Yang termasuk dalam reseptor permukaan sel diantaranya adalah kanal ion, kemudian G-protein coupled reseptor, dan enzim link reseptor. Reseptor yang terkait saluran ion memiliki saluran ion untuk anion dan kation dan merupakan keluarga besar protein transmembran multipass. Mereka akan berpartisipasi dalam peristiwa pensinyalan cepat yang biasanya ditemukan dalam sel yang aktif secara elektrik seperti neuron. Mereka juga disebut sebagai saluran ion ligand gated. Pembukaan dan penutupan saluran ion dikendalikan oleh neurotransmitter. Reseptor berpasangan protein G adalah protein membran integral yang memiliki 7 heliks transmembran. Reseptor ini akan mengaktifkan protein G pada pengikatan agonis dan protein G memediasi efek reseptor pada jalur pensinyalan intraseluler. Reseptor yang terhubung dengan enzim adalah enzim itu sendiri atau secara langsung mengaktifkan enzim yang terkait. Ini biasanya reseptor transmembran single pass dengan komponen enzimatik dari reseptor tetap intraseluler. Mayoritas reseptor yang terkait dengan enzim ini adalah protein kinase. Berbeda dengan reseptor permukaan sel, pada reseptor intraseluler ini bersifat hidrofobik, sehingga molekul sinyal hidrofobik atau hormon steroid ini akan melalui membran plasma, jadi bisa menembus membran plasma, kemudian terikat pada reseptor intraseluler. Pada reseptor intraseluler, setelah mengikat ligan, selanjutnya sinyal akan bergerak ke inti sel atau reseptor steroid dan tiroid dalam bentuk faktor transkripsi, kemudian akan mempengaruhi transkripsi gen. Demikian pembelajaran kita kali ini tentang komunikasi sel. Sampai ketemu pada kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.